Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 547. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Qiu Tongguang, jika kamu bisa mati di tangan lelaki tua ini, kamu bisa dianggap mati dengan terhormat, kata Pukian Kun dengan dingin, seraya menatap Qiu Tongguang yang telah hancur berkeping-keping. Dia berdiri diam di kehampaan seperti dewa, dengan mata acuh tak acuh, lalu menatap Yan Guan dan yang lainnya. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan keluar dari hati Yan Guan. Dia mundur 2 langkah. Bagaimana ini mungkin? Dia bergumam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kekuatan Qiu Tongguang? Kekuatan Qiu Tongguang itu bisa dikatakan setara dengannya. Tetapi Qiu Tongguang dibunuh hanya dengan satu gerakan oleh Pukian Kun. Yan Guan, saya adalah gurumu. Mengapa Anda malah berkolusi dengan istana berkabut? Kata Pukian Kun. Dia menatap Yan Guan dengan dingin. Dia bisa melihat bahwa Yan Guan dan yang lainnya tidak dibawa pergi oleh iblis alien. Tetapi karena tidak dirasuki oleh iblis alien, itulah yang membuat Pukian Kun semakin bingung. Saat ini jejak ketakutan muncul di hati Yan Guan, tetapi segera dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Pukian Kun, orang yang berkolusi dengan istana berkabut jelas adalah kamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu berani dan sangat berani masuk ke ibu kota suci sendirian. Apakah kamu pikir kamu siapa? Kata Yan Guan. Segera deretan cahaya yang mengerikan naik dengan cepat melintasi alun-alun. Susunan cahaya ini dengan cepat terjalin, menutupi semua orang di alun-alun. Lalu kemudian banyak dari master garis keturunan langsung maju dan mengepung Pukian Kun. Karena kalian semua adalah murid dari Tanah Suci Darah, lelaki tua ini memberi kalian satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki kejahatan dan kembali ke jalan kebenaran. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kalian semua akan mati, kata Pukian Kun. Dia berkata dengan dingin. Orang-orang yang mengepungnya ini semuanya adalah tulang punggung Tanah Suci Darah. Jika mereka semua terbunuh, itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Tanah Suci Darah. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Pukian Kun, kamu telah berkolusi dengan iblis alien, dan tidak ada jalan keluar bagimu hari ini. Semuanya tangkap dia, kata Yan Guan. Kemudian dia melirik semua pasukan utama yang ada di lapangan. Semuanya tolong ambil tindakan bersama untuk menangkap pengkhianat manusia ini, teriak Yan Guan dengan keras. Mendengar kata-kata Yan Guan, semua orang nampak mengerutkan kening. Akan tetapi tidak ada yang berani berdiri untuk bertarung dengan Pukian Kun. Kekuatan yang ditampilkan Pukian Kun benar-benar sangat menakutkan, membuat mereka semua ragu untuk maju. Tetapi masih ada beberapa orang yang berdiri untuk pertama kalinya dan kemudian berkata, Pukian Kun, kamu telah berkolusi dengan iblis alien, dan bahkan kamu berani membunuh penatua Qiu Tongguang. Kamu sangat merajalela, hari ini kamu harus ditangkap. Suara orang ini sangat nyaring, dan ternyata itu adalah Kaisar Wusang dari Kekaisaran Xuan Yuan. Semuanya ini adalah urusan keluarga saya di Tanah Suci Darah. Orang tua ini akan membersihkan pengkhianat di Tanah Suci Darah. Jika Anda tidak ikut campur, Anda akan tetap menjadi teman dari Tanah Suci Darah saya. Namun jika Anda ikut campur, Anda akan menjadi musuh dari Tanah Suci Darah. Maka jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam, kata Pukian Kun. Ketika Pukian Kun mengatakan ini, banyak orang nampak terdiam. Mereka semua hanya memiliki satu pemikiran dalam pikiran mereka, dan itu adalah terus menonton dan menunggu hasil akhirnya. Limbah-limbah ini. Yan Guan melirik orang-orang di bawah alun-alun dengan wajah yang cemberut. Dari orang-orang ini benar-benar tidak ada yang ingin mengambil tindakan. Hanya Kaisar Wusang sendiri tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Untungnya istana berkabut telah. Namun setelah Yan Guan memikirkan tata letak istana berkabut, dia merasa lega.
tidak peduli apa jenis kultivasi Pukian Kun, karena dia berani datang ke ibu kota suci, hanya ada jalan buntu baginya. Bunuh! Dengan teriakan dingin, Yan Guan membawa sekelompok master dari Tanah Suci Darah untuk membunuh Pukian Kun. Segera cahaya pelangi bermekaran dan cahaya garis darah yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan cahaya di alun-alun dan dengan cepat membentuk sangkar yang mengerikan. Ini formasi yang aneh, pantas saja mereka sangat percaya diri, kata Pukian Kun, matanya sangat dingin. Di bawah cahaya sangkar ini, bahkan puncak tahap air Martial Emperor mungkin akan sangat ditekan, dan tingkat kultivasinya akan sangat berkurang. Pukian Kun, dalam formasi kosong ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, tingkat kultivasi Anda akan dibatasi, kata Yan Guan. Segera dia dan beberapa master dari Tanah Suci Darah semuanya meremas taktik dengan kedua tangan. Seketika itu kekuatan garis darah yang mengerikan berkumpul bersama dan segera membentuk serangan garis darah yang mengerikan mengarah ke Pukian Kun yang terikat oleh formasi tersebut. Serangga kecil, kata Pukian Kun, dia mencibir. Formasi kosong ini memang sangat kuat. Bahkan jika leluhur keluarga Long terjebak di dalamnya, dia pasti akan malu dan bahkan jatuh. Tetapi siapa dia? Dia telah lama melampaui puncak tahap air Martial Emperor dan sekarang menyentuh ambang alam suci. Formasi ini dapat menjebak master di ranah puncak tahap air Martial Emperor, tetapi tidak dapat menjebak master di ranah semi alam suci. Pukian Kun menghela napas dingin. Kemudian kekuatan alam semi suci yang belum pernah digunakan sebelumnya itu benar-benar pecah pada saat ini. Seketika itu formasi hancur dan serangan gabungan dari para master Tanah Suci Darah juga dihancurkan. Kekuatan alam suci Pukian Kun menyapu dan menutupi hati semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Iblis King Wu, Pokzi, dan Kaisar Monster Darah lainnya hanya merasa bahwa hati mereka tenggelam dan ada rasa takut di hati mereka, dan mereka memandang Pukian Kun dengan takjub. Apa kekuatan ini? Itu sangat menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yan Guan dan yang lainnya. Mereka bergabung dengan para master Tanah Suci Darah ditambah dengan bantuan formasi. Menurutnya tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh Pukian Kun. Jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Tetapi sekarang, itu benar-benar tidak menghasilkan apapun. Memikirkan hal ini, Yan Guan buru-buru mundur. Ingin pergi. Pukian Kun mencibir. Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika itu sebuah kekuatan langsung menjerat Yan Guan. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul di tangan Yan Guan. Begitu rune ini keluar, aura yang menakutkan muncul di kampaan. Ada jejak kekuatan alam suci yang langsung memblokir serangan Pukian Kun. Dan kekuatan ini langsung menyerang ke arah Pukian Kun. Teknik kultivasi jiwa darah, kata Pukian Kun, dia menus dingin. Darah memenuhi tubuhnya dan itu langsung berkumpul di tangannya. Dan seketika itu langsung menghancurkan kekuatan rune. Rune itu meledak tetapi juga memblokir serangan Pukian Kun. Saat itu juga Yan Guan memuntahkan darah dan terbang dengan malu. Sebelum akhirnya dia menstabilkan sosoknya. Rune suci, kata Pukian Kun, dia mengerutkan kening. Apakah ini kartu trupmu? Kata Pukian Kun seraya memandang Yan Guan. Rune suci? Apakah itu benar-benar rune suci? Banyak orang di alun-alun terkejut mendengarkan kata-kata Pukian Kun. Yan Guan sebenarnya menampilkan rune suci sebelumnya. Tidak heran jika ketika rune keluar, mereka semua memiliki ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Pukian Kun benar-benar memblokir serangan rune suci. Apakah Pukian Kun telah memasuki ranah alam suci? Mendesis. Ahli di ranah alam suci. Ini adalah mitos di benua Tianwu. Apakah kamu sudah menyentuh ambang alam suci? Kata Yan Guan, dia memandang Pukian Kun dengan ngeri. Dan jejak ketakutan terpancar di matanya. Selama bertahun-tahun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan keras untuk melampaui guru. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap bukan lawan dari guru. Sepertinya kamu tahu banyak. Bukankah Sang Guan Sinar memberitahumu bahwa lelaki tua ini telah menyentuh ambang alam suci? Ya, bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa luka lelaki tua ini telah pulih.
Sangguan Sinner telah memenjarakan lelaki tua ini selama 200 tahun. Cepat atau lambat, lelaki tua ini akan membuat perhitungan dengan istana berkabut, kata Pukian Kun dengan suara yang dingin. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya langsung ingin meraih Yan Guan. Telapak tangan yang besar itu langsung menjerat Yan Guan, tetapi Pukian Kun tidak langsung membunuh Yan Guan. Dia hanya ingin menangkapnya. Dia tidak ingin Yan Guan mati dengan mudah. Dia ingin mencari pihak lain dan ingin mencari tahu mengapa Yan Guan mengkhianatinya. "Leluhur, selamatkan aku!" teriak Yan Guan. Di saat dia berjuang keras, tetapi dia tiba-tiba meraung di saat krisis, membuat semua orang terpana. "Leluhur, siapa itu?" Muridku dari keluarga Yan yang bermartabat. Ada sampah sepertimu, apa gunanya?" Di tengah keraguan semua orang, sebuah suara terdengar. Tiba-tiba ada aura yang menakutkan naik, dan darah yang mengerikan meledak seperti kilat langsung meledak ke arah telapak tangan Pukian Kun. Apa? Cahaya darah ini melesat ke depan, dan Pukian Kun merasakan aura yang sangat kuat melonjak. Dia terkejut. Cahaya berdarah ini sebenarnya dapat mengancamnya. Tidak baik. Pukian Kun tidak peduli dengan Yan Guan saat ini. Matanya meledak, dan telapak tangannya tiba-tiba diangkat dan langsung bertabrakan dengan cahaya darah itu. Duar! Raungan yang mencengangkan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap kehampaan meledak, dan celah besar muncul. Pukian Kun mendengus dingin. Di bawah kekuatan ini, dia benar-benar mundur selangkah. Di sisi lain, Yan Guan juga diledakkan, dan dia terbang keluar berlumuran darah. Untungnya cahaya darah itu melindunginya di saat-saat kritis. Jika tidak, ledakan itu saja sudah cukup untuk membuatnya cedera serius atau bahkan mati. "Hah? Ahli di ranah semi alam suci," kata Qin Chen. Qin Chen yang duduk santai di belakang Kaisar King Wu, tiba-tiba dia berdiri. Matanya bersinar terang, menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan ini sangat kuat. Itu pasti telah melampaui puncak tapair Martial Emperor dan sudah menyentuh ambang alam suci. Kapan akan ada begitu banyak master di ranah semi alam suci di benua Tianwu ini? Pukian Kun, ketua tanah suci darah, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Suara dingin terdengar, disusul dengan kemunculan sesosok pria tua. Pria tua itu langsung jatuh di depan Yan Guan. "Leluhur," kata Yan Guan. Dia menatap pria tua itu dengan penuh semangat. Sia-sia. Pria tua itu mendengus, menatapnya dengan tidak puas. Lalu kemudian dia menatap Pukian Kun dan berkata, "Tanah suci darah sepertinya tidak jatuh. Mantan presiden tanah suci darah sebenarnya adalah ahli di ranah semi alam suci yang benar-benar membuat lelaki tua ini tidak terduga." "Siapa kamu?" kata Pukian Kun. Dia menyipitkan matanya. Pria tua di depannya jelas merupakan ahli di ranah semi alam suci sepertinya. Tentu saja dia tidak takut akan hal itu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ada darah yang sangat kaya dilawan. Darah semacam ini tidak mungkin berasal dari prajurit biasa. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pihak lain juga merupakan seorang master garis keturunan dan merupakan master garis keturunan teratas. Namun yang membuat Pukian Kun saat bingung adalah bahwa master garis keturunan teratas ini dia sama sekali tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada master garis keturunan yang kuat di dunia ini, tetapi dia tidak mengenalnya? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.